Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Dr. Tommy dari Norlan Indonesia. Bapak Ibu, melanjutkan pembicaraan kita kemarin di vlog yang kedua. Hari ini kita akan membahas mengapa detox ini menjadi salah satu atau bahkan langkah pertama Bapak Ibu untuk mendapatkan kesehatan kembali setelah didera berbagai macam masalah penyakit. Baik, sebelumnya mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ini toksin yang masuk ke dalam tubuh saya ini dari mana aja, Dok? Jadi bisa kita urai satu persatu Bapak Ibu. Pertama mungkin berasal dari makanan kita sehari-hari. Bapak Ibu tahu makanan sekarang semuanya sudah serba instan dan serba cepat saji ya. Jadi mungkin mengandung bahan pengawet makanan, kemudian bahan pewarna makanan, kemudian juga bahan-bahan aditif lain yang berbahaya dan menjadi toksin bagi tubuh kita. Yang kedua, mungkin juga bisa berasal dari minuman Bapak Ibu, minuman kita sehari-hari. Contoh untuk teman-teman yang mungkin tinggal di daerah yang air tanahnya mengandung kontaminasi dari mineral atau tambang atau sisa-sisa dari industri, itu juga bisa menjadi pengaruh atau terminum bersama kita, bersama minuman kita sehari-hari Bapak Ibu. Yang ketiga, ini yang sering sekali kita lupakan adalah dari perawatan tubuh kita sehari-hari. Saya kasih contoh, misalnya pada Wanita kurang lebih setiap hari menggunakan kurang lebih 12 jenis produk perawatan tubuh. Contoh misalnya krim muka, kemudian lipstick, kemudian mungkin paket kosmetik yang lain, parfum, deodoran, kemudian sabun mandi dan lain-lain. Yang kalau kita hitung-hitung semua dari 12 bahan tadi mengandung kurang lebih 168 bahan kimia yang setiap hari masuk dan meresap ke dalam kulit kita. Kalau laki-laki biasanya kurang lebih 6 paket perawatan tubuh ya. Seperti misalnya mungkin krim rambut, kemudian juga krim muka, kemudian parfum dan lain-lain. Tanpa kita sadari, sehari-hari kita banyak sekali memasukkan toksin ke dalam tubuh kita lewat kulit Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, dari semua toksin yang tadi saya ceritakan, ini semuanya nanti akan berakhir di mana toksin ini? Akan mengendap terakhirnya itu di mana? Bapak Ibu pernah bayangkan nggak? Pernah pikirkan nggak di mana tempat akhir dari toksin ini? Ternyata Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah jawab ya. Ternyata toksin ini berakhirnya, mengendap akhirnya adalah di 7 miliar sel-sel tubuh kita yang ada dalam tubuh kita ini Bapak Ibu. Nah jadi toksin yang selama ini setiap hari masuk itu terakumulasi sedikit demi sedikit masuk ke dalam sel-sel tubuh kita. Nah, ini akan menjadi masalah besar Bapak Ibu untuk kehidupan kita selanjutnya ya, akan menjadi banyak sekali penyakit. Bapak Ibu mungkin pernah membaca sebuah buku yang dikarang oleh seorang ilmuwan, seorang sarjana kimia dari MIT yang bernama Dr. Raymond Franchise. Dia mengatakan bahwa dalam bukunya yang berjudul Never Be Sick Again, di situ dituliskan bahwa dia mengatakan sebenarnya penyakit manusia itu cuma satu Bapak Ibu. Dari 100 macam penyakit atau mungkin ribuan macam penyakit, sebenarnya masalahnya cuma satu, yaitu adalah kegagalan sel. Saya kasih contoh, misalnya Bapak Ibu punya penyakit jantung. Artinya pada saat itu terjadi kegagalan organ jantung. Sama juga Bapak Ibu punya penyakit ginjal. Pada saat itu terjadi kegagalan organ ginjal dan seterusnya. Tapi sebelum terjadinya kegagalan organ, Bapak Ibu didahului oleh satu fase yang namanya kegagalan jaringan. Nah, sebelum kegagalan jaringan ini ada lagi satu fase sebelumnya yang kita namakan kegagalan sel. Nah, jadi faktor utama sebenarnya semua penyakit itu diawali oleh kegagalan sel. Contoh, satu sel ginjal bermasalah mungkin kita tidak rasa apa-apa. 10, 100, 1000 mungkin kita sudah mulai rasakan ada keluhan atau gejala pada ginjal. Tapi kalau sel ginjal ini sudah mati atau sudah banyak gagal dalam jumlah yang sangat besar, di sanalah kita mulai divonis dokter mengidap satu penyakit. Nah, jadi dalam suatu terapi pengobatan untuk mengembalikan kesehatan organ-organ ini memang harus diawali dengan
untuk diawali dengan mengembalikan kesehatan sel ini seperti semula, supaya sel ini bisa membuat menjadi jaringannya menjadi sehat kembali, dan jaringan yang sehat bisa membuat organ menjadi sehat kembali. Nah, memang tahap pertama dari pengobatan memang adalah kita lakukan detox atau pembersihan sel terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk supaya next berikutnya ketika sel-sel dalam tubuh kita sudah bersih dari toksin, nutrisi atau obat-obatan yang next akan menjadi terapi kita selanjutnya akan bekerja lebih optimal dalam sel kita, sehingga akan membuat perubahan yang lebih efektif. Dosis pun akan lebih efektif dan seterusnya. Oleh karena itu disarankan, Bapak Ibu, kita menyarankan bagi Bapak Ibu yang punya masalah kesehatan, baik itu penyakit yang kronis ataupun penyakit yang akut, tahap awal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan detox seluler atau detox dari perusahaan kita Norlan Indonesia. Nah, bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu subscribe dan like video di channel YouTube kita, supaya Bapak Ibu selalu mendapatkan info-info terbaru dari kita selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, selamat siang, sukses untuk Bapak Ibu semua.